berbagai serangan, berbagai tuduhan ditimpakan kepada Anies Baswedan. Tentu upaya ini adalah agar Pak Anies gagal nyapres. Tidak hanya itu saja gitu. Siapapun yang mendukung Anies dihantam. Kemudian siapapun yang memihak kepada Anies juga terus-menerus upayakan degradasi. Dan ini menarik. Ketika kemarin mulai ramai kita membicarakan siapa nih calon wakil Anies, maka kita mendengar ada selintingan nih mulai nih Hovifah masuk ke radar capresnya Anies. Dan itu juga menarik karena Hovifah akan mewakili sosok perempuan, mewakili juga muslimat NU ya. Dan banyaklah yang bisa terwakili oleh Ibu Hovifah. Tapi tidak lama dari itu kemudian kita lihat kantornya digeledah KPK. Ya, harapan masyarakat jangan ada istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan politik, jangan dibawa ke ranah politik misalnya. Betul. Jadi misalnya saja karena Gubernur Jawa Timur ini mau mencalonkan sebagai wapres misalnya, sekarang diganggu ini, mudah-mudahan tidak seperti itu. Iya. KPK harus independen dalam melaksanakannya, dalam melaksanakan upaya untuk menjegal begitu ya Pak. Ya, baik. Jadi harus memang independen, murni due process of law. Ngeri kali ini ya. Ya mudah-mudahan sih tentu kita berharap gitu bahwa KPK melakukan ini secara profesional berdasarkan data dan fakta yang dimiliki, tidak dikait-kaitkan dengan situasi politik hari ini. Tapi kalau itu terkait, karena konon katanya nih rumor yang beredar di masyarakat, orang-orang KPU juga pesanan partai politik, orang-orangnya partai politik katanya begitu. Itu harus menjadi sebuah kondisi yang dibuktikan terbalik oleh KPK ya. Jadi KPK betul-betul harus menunjukkan bahwa dia bukan pesanan, bukan besar kepala, tapi kita melihat indikasi gelombang perubahan, kehendak sejarah nampak semakin mengerucut pada sosok yang menjadi simbol perubahan itu sendiri, yaitu Anies Rashid Baswedan. Kan kalau Hovifah itu justru potensial untuk jadi wapresnya Anies Baswedan tuh. Jadi kalau kita lihat konteks itu ya mungkin Anies akan dicegah untuk mewapreskan Hovifah, karena suara Hovifah itu yang justru akan jadi penentuan. Anies kan kalau saya pelajari statistik kecil-kecilan itu kalau Anies dapat tiket, itu artinya tiket itu mesti datang dari wilayah Jawa Timur tuh. Elektabilitas Anies pasti akan disuplai oleh Jawa Timur, karena itu diperlukan Hovifah itu. Kira-kira begitu kalau gampangnya nih, kalau sekedar melihat, kan Anies bisa menangkan semua daerah. Kalau Jawa Timur dia nggak pegang, itu artinya dia nggak bisa jadi presiden. Jadi kira-kira itu intinya. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menuai sorotan. Tindakan itu dipandang sebagai bagian dari operasi politik menggembosi Hovifah. Diketahui, penggeledahan ruang kerja Hovifah dan Emil dilakukan sebagai tindak lanjut KPK usai menangkan tangan atau OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Adapun asumsi penggeledahan sebagai upaya menggembosi Hovifah itu tidak terlepas dari nama Hovifah yang moncer disebut beberapa lembaga survei berpotensi menjadi calon wakil presiden cawapres. Termasuk untuk mendampingi Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Nasdem. Menjawab asumsi tersebut, analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio tidak yakin penggeledahan sebagai operasi politik untuk menggembosi Hovifah. Mengingat, nama Hovifah belum pasti menjadi cawapres. Kalau memang belum pasti ya agak sumir kalau kita dekatkan kasus pemeriksanaan ruang kerja Emil Dardak dan Hovifah Indar Parawansa sebagai sebuah kegiatan politik penggembosan, kata Henry dalam diskusi daring Krosek, Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin melihat hal berbeda. Ia memandang memang ada upaya dari KPK ikut mencampuri persoalan politik dalam kaitannya Hovifah sebagai cawapres potensial, baik untuk Anies maupun kubu manapun.
Penilaian itu diakui Ujang sebagai penilaian subjektif dari dirinya. Saya melihat, walaupun memang saya agak sumir ya agak subjektif melihat kalau misalkan penggeledahan ruang Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah itu bagian daripada skenario politik, kata Ujang. Senada dengan Ujang, pengamat politik Rocky Gerung justru mengungkap potensi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa jadi cawapres Anies Baswedan. Khofifah itu potensi jadi wapresnya Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat konteks itu ya mungkin Anies dicegah untuk mewapreskan Khofifah, ucapnya dalam kanal YouTube-nya, Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Menurutnya, suara Khofifah itu yang justru akan jadi penentu. Untuk memenangkan suara di Jawa Timur, Anies butuh sosok Khofifah. Kan Anies bisa memenangkan semua daerah. Kalau Jawa Timur dia nggak pegang, itu artinya nggak bisa jadi presiden. Jadi kira-kira itu intinya, pungkasnya.